Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Gereja Kemuliaan Sion Sudirman di siang hari ini lewat ibadah online. Tema kita hari ini kemerdekaan yang sejati yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Abraham Sugio. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Sebelum ibadah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, selamat siang. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, hingga kami masih boleh beribadah Tuhan walaupun secara virtual Tuhan. Kami mohon hadirat Tuhan memberkati kehidupan kami, hingga kami bisa merasakan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Sugio. Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, katakan wuuu, haleluya. Angkat suaramu, katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
ketenangan terjadi di tempat ini ketika kami menyembah. Kami percaya kelepasan terjadi di tempat ini ketika kami meninggikan Tuhan. Siang hari ini kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu siang hari ini. Kami membawa beberapa permohonan doa yang masuk kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada orang tua dari saudari kekasih kami Putri. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkan ya Tuhan. Bahkan tubuh yang sempurna sudah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk umat-umat Tuhan yang sudah Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih banyak Bapa, kuasa darah-Mu yang sungguh sempurna Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan Tuhan telah berpulang ke pangkuan-Mu Bapa, ke rumah Bapa yang kekal, yaitu saudari kekasih kami Ayu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertandingan iman yang sudah ia lewati. Dan Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat keluarga, bahkan saudara yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa kekuatan dan penghiburan Tuhan berikan kepada mereka. Dan sebab firman-Mu berkata Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami tidak mau berduka terlalu lama, karena kami percaya bahwa kasih Tuhan yang sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga Bapa bahwa beberapa hari lagi kami akan merayakan ulang tahun untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, genap 76 tahun. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur atas umur panjang yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kebijaksanaan dari setiap pemimpin, bahkan hikmat yang sudah Tuhan berikan untuk memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan terima kasih juga Bapa buat angka kenaikan dari penyembuhan penderita COVID juga semakin tinggi Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat pemulihan Tuhan yang boleh terjadi di lewat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan lebih lagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya milik Tuhan, dan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku
kuasa-Mu nyata Tuhan atas kami. Kami menyembah Engkau Yesus. Amin. Shalom, shalom saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri masuk dalam ibadah online. Dan saya percaya jemaat yang dikasihi Tuhan senantiasa ada dalam rahmat dan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Sekalipun situasi pandemi, keadaan yang belum juga membaik, kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa sempurna atas kita. Dan ibadah ini menjadi spesial karena kita akan berbicara tentang kebebasan, kemerdekaan, kemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, adik, kakak, siapkan tubuh dan roh saudara. Biar pemberitaan firman hari ini sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga kita bukan hanya berhenti sebagai pendengar dan cakap untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, dimampukan kita oleh Tuhan untuk menjadi pelaku akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan dan kesetiaan-Mu atas kami. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena belas kasihan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk masuk ibadah online. Sekalipun menggunakan sarana online, kami percaya lawatan-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata, jamahan-Mu nyata. Bahkan dengan iman kami boleh perkatakan, ketika kami sakit, oleh karena firman-Mu kami disembuhkan. Ketika kami lemah, oleh karena firman-Mu kami dikuatkan. Ketika kami putus asa, oleh firman-Mu kami mendapatkan pengharapan yang baru. Bapa berbicara, urapi setiap kami, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang memerdekakan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara kami dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan, kebebasan, kemenangan yang sejati, itu sesungguhnya harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Kemerdekaan yang betul-betul merdeka adalah sesuatu yang rindu kita miliki, sesuatu yang rindu kita hidupi dalam kehidupan kita. Anak kecil ketika diizinkan makan es krim, dia berkata, oh aku bebas, aku merdeka. Ketika anak menuju dari remaja ke dewasa, diberikan kelonggaran buat orang tuanya, mereka berkata, oh aku bebas, aku merdeka. Ada orang yang mengatakan, ketika kita dibebaskan dari segala bentuk tekanan, kita bilang, kita merdeka, kita bebas. Ketika kita diizinkan, dilepaskan dari tekanan, dari impresi yang kuat yang menghimpit kehidupan kita, kita berani berkata, oh kita bebas, kita merdeka. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan atau mendeklarasikan kemerdekaannya ketika terbebas dari hutang-hutang yang selama ini melilit kehidupannya. Pertanyaannya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah benar demikian arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Apakah benar hanya ukurannya keinginan kita yang bebas kita lakukan, hanya ukurannya bebas dari hutang, itu menjadi satu kemerdekaan yang hakiki? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat surat Rasul Paulus buat jemaat yang di Roma.
di mana satu landasan untuk kita berbicara daripada kebebasan yang sejati. Mari kita lihat saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, Roma 8:12. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi kemerdekaan yang dimaksud Rasul Paulus, kemerdekaan yang dimaksud oleh Tuhan, bukan kemerdekaan yang semu, bukan kemerdekaan karena daging yang mengalami tekanan, himpitan, ancaman yang luar biasa. Tetapi kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan yang kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan daging, tetapi kita dekat dan tahu aturan-aturan yang Tuhan buat atas orang yang percaya. Haleluya. Coba pandang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, kakak, adik. Kelihatan loh orang yang hidupnya merdeka atau orang yang hidupnya dalam tekanan, dalam himpitan, bahkan dalam belenggu masalah. Mari kita buka lebih dalam lagi. Kita lihat Injil Yohanes. Apa yang dikatakan Injil Yohanes pasal yang 8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Alkitab dengan jelas menuntut kita, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di mana orang hidup benar, orang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, orang hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, orang hidup sesuai dengan arahan-arahan Tuhan. Dan penindasan itu identik dengan kebodohan. Dan belenggu itu identik dengan keterbatasan kita untuk mengetahui kebenaran. Makanya dalam Alkitab selalu didorong oleh Tuhan, kita tidak hanya hidup baik, tapi lebih daripada itu, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Ada sukacita saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam penjajahan selalu mengadakan kebodohan. Dalam penindasan selalu ada apa? Kebodohan. Bangsa kita Indonesia 350 tahun ada dalam penjajahan kolonial Belanda. Tentu banyak kebodohan. Tentu banyak orang tidak sekolah. Tentu banyak orang yang tidak bisa mencapai cita-cita. Bahkan untuk sekolah saja, mengenyam pendidikan dasar saja, itu merupakan orang-orang tertentu yang mampu meraihnya. Pertanyaannya begini, Pak, apakah di zaman milenial seperti ini masih ada penjajahan yang demikian? Ada, bentuknya lain. Saya kasih analogi yang sangat-sangat sederhana, saudaraku. Ini bentuk penjajahan bahwa seseorang tidak merdeka. Ketika apa? Ketika kita baca Alkitab. Ketika kita apa? Sedang merenungkan firman Tuhan. Baca Alkitab belum lama sudah tertidur. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak memerdekakan kita. Karena apa? Karena iblis tidak mau supaya kita tahu kebenaran dari firman Tuhan. Dibuatnya kita ngantuk. Makanya banyak orang bilang begini, Pak, kenapa ya Pak ya, kalau saya baca firman Tuhan kok urapannya ngantuk? Sejauh saya tahu, tidak ada urapan ngantuk. Tetapi kemalasan kita harus kita lawan, karena kita tahu rindu untuk mendapatkan kebenaran. Amin. Saya rekomendasikan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau baca Alkitab ya jangan di tempat tidur, jangan pakai selimut, atau tinggal 5-10 menit waktu mau tidur baru baca Alkitab. Jangan. Siapkan waktu yang terbaik supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Contoh yang kedua, ada nggak contoh yang kedua? Ada. Saudara punya gadget, saudara punya iPad, saudara punya alat komunikasi yang canggih, tapi justru terkadang membuat kita menjauh dan bodoh. Ketika firman disampaikan, ketika ibadah kita ikuti, kita sibuk dengan WA kita, kita sibuk dengan media sosial kita,
Kita sibuk dengan apa yang ada di handphone kita, bukan fokus kepada firman Tuhan. Padahal firman disampaikan adalah kebenaran, firman disampaikan adalah membebaskan, firman disampaikan adalah membuat kita kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Jadi orang yang tidak fokus dalam firman Tuhan, orang yang tidak fokus dalam ibadah adalah barisan orang-orang yang tidak bebas, tidak merdeka di dalam Tuhan. Yang ketiga, saya mencatat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang ibadah, banyak orang membicarakan kelemahan si pembicara, ngobrol sama yang lain. Bagaimana mungkin kebenaran ada atas hidup kita? Bagaimana mungkin kemerdekaan turun atas kita? Ini menimpa anak sekolah minggu, menimpa anak remaja, bahkan tidak sedikit menimpa opa dan oma. Betul tidak? Loh, saya tidak melarang Anda punya handphone yang bagus, tetapi jangan membuat kita menghalangi kebenaran itu turun atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tahun 1941 ada tokoh dari Amerika namanya Franklin Delano Roosevelt. Dia mengkategorikan 4 kemerdekaan. Yang pertama adalah freedom of speech, bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan ide. Yang kedua, dia berkata ada freedom of worship, bebas beribadah, bebas melakukan pujian penyembahan, bebas datang kepada Tuhan. Amin. Dan kita perlu berdoa untuk bangsa ini, supaya kita yang suku kaum minoritas ini memiliki freedom of worship. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan bahwa freedom of one, yaitu bebas atau merdeka dari kemiskinan. Karena semua orang berhak mendapatkan keberhasilan, pencapaian, cita-cita yang tinggi, bahkan pelayanan yang sukses. Yang keempat, Franklin Delano Roosevelt berkata ada freedom of fear. Setiap orang berhak mendapatkan kemerdekaan dari ketakutan. Ketakutan daripada intimidasi, ketakutan daripada ancaman, ketakutan daripada hal-hal yang sifatnya eksternal. Dan kita dimerdekakan dari semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mendeklarasikan dirinya merdeka. Banyak orang yang mengatakan dirinya apa? Telah bebas, telah merdeka, telah mencapai. Tapi apakah itu benar? Ayo kita masuk lebih dalam, supaya kita mengerti kemerdekaan yang sejati. Tidak mungkin seseorang mengatakan aku bebas, aku merdeka, aku menang, kalau apa? Hidupnya dikuasai oleh roh dendam. Saya ulangi sekali lagi. Tidak mungkin orang mengatakan hidupnya merdeka kalau dia hidupnya dipenuhi dengan roh dendam. Dendam akan apa? Akan seseorang, dendam akan masa lalu, dendam akan keluarga, dendam akan orang tua, dendam akan lingkungan, mungkin dendam juga terhadap teman-teman sepelayanan. Kalau ini tidak kita akui secara jujur di hadapan Tuhan, saudara kelihatannya melayani, saudara kelihatannya baik-baik, sesungguhnya hatimu sedang luka, sesungguhnya hatimu sedang tergores, dan anugerah Tuhan tidak akan pernah turun limpah atas kita. Paham sampai di sini, saudara yang dikasihi Tuhan? Yang kedua, ada orang mendeklarasikan, oh saya bebas, saya merdeka, saya telah bisa memuji, menyembah Tuhan dengan luar biasa dan hadirat Allah turun. Tapi hidupnya dipenuhi dengan roh sakit hati. Ini gak kelihatan, saudaraku. Yang tahu seseorang sakit hati atau tidak bukan orang lain, tapi yang tahu kita sakit hati atau tidak, atau kita dikuasai roh itu, ya kita sendiri dengan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa mengampuni pasangan hidup Anda dikuasai roh sakit hati. Dan jangan pernah bermimpi hidup merdeka. Kalau Anda di kantor bekerja tidak bisa bergaul dengan orang lain, Anda tidak bisa mengatakan merdeka. Kenapa? Karena Anda masih dikuasai oleh sakit hati. Kalau
dalam pelayanan kita masih memilih-milih pelayanan ini untukku, pelayanan yang itu untuk dia, pelayanan yang ini untukku, yang dia untuk dia. Oh, Anda masih dikuasai dengan roh sakit hati. Jika itu terjadi atas kita, berarti kita belum mengalami kemerdekaan. Saya banyak ketemu orang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang hidupnya penuh dan dipenuhi dengan sakit hati. Suatu ketika saya diizinkan pelayanan di Korea Selatan. Setelah jam seminar saya selesai, ada seorang wanita yang sedang menempuh S3 di Korea Selatan. Materi yang saya sampaikan di seminar itu adalah tentang healing heart, kesembuhan hati, pemulihan hati. Tetapi wanita ini begitu pesimis hidupnya. Tidak ada sukacita sama sekali. Sukacita, senyum adalah hiasan terbaik atas kehidupan kita. Amin. Akhirnya saya temuin wanita ini, saya bilang begini, apa yang membuat Anda kurang bersukacita? Apa yang membuat Anda tidak maksimal dalam mengapresiasi kebaikan Tuhan? Jawaban wanita itu, masih adakah orang baik? Masih adakah pengharapan buat kebaikan itu? Oh, saya tertantang, saudaraku. Kalau diizinkan, silahkan ada cerita. Saudara, ternyata ibu ini atau gadis ini mengalami abuse di masa lalu. Kekerasan secara verbal. Waktu dia SMP, SMA, bahkan S1 ketika di Indonesia. Ada luka, ada sakit hati, ada kekecewaan. Padahal ini sudah terjadi belasan tahun. Dia bawa, sekalipun dia di luar negeri, ada sakit hati yang tidak bisa dia eliminir sedemikian rupa. Saya cuma bilang demikian dalam konseling saya lakukan. Sejauh engkau masih mempertahankan sakit hatimu, engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Sejauh engkau mempertahankan kekecewaanmu di masa lalu, engkau tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Sejauh engkau hidup dalam bayang-bayang kekecewaanmu, engkau tidak akan pernah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Terperanjat ibu itu. Dan dia berkata, adakah kesempatan untuk saya untuk pulih? Oh, why not? Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepada aku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Dan betul, saudaraku, hamba Tuhan ini akhirnya mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan sekarang saya mendengar dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kita tidak bisa mendeklarasikan kita merdeka kalau kita masih dikuasai oleh sakit hati. Coba tengok kanan kirimu, suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante. Bilang dengan tegas, saya tidak ingat-ingat sakit hatiku lagi. Ada amin? Sudahlah, nggak usah pura-pura. Situasi seperti ini memang sulit. Tapi justru ketika kita melangkah seperti apa yang Tuhan mau, kemerdekaan yang sejati, saudara pasti akan dapatkan. Amin. Tidak, yang ketiga, tidak mungkin kita berbicara kemerdekaan sejati kalau kita dikuasai oleh roh tamak, roh kikir. Semuanya berbicara tentang egoisme, takut kehilangan. Nah, tamak ini adalah spirit, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tamak ini adalah satu sikap yang sesungguhnya dibenci oleh Tuhan. Alkitab dalam terjemahan, dalam pengertian lain berkata demikian, barang siapa menolong yang lemah di antara kamu, engkau adalah memiutangi Tuhan. Itu berarti orang dilarang untuk tamak, orang dilarang untuk kikir. Jadi kita tidak mungkin berkata kita merdeka secara bebas, secara betul, kalau kita masih dikuasai oleh ketamakan dan kikir. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Haleluya. Bahkan yang keempat saya mencatat dan saya pelajari sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada roh yang menguasai kita, yaitu roh jahat yang tetap ada atas hidup kita padahal kita sudah melayani.
Pak, Bu, setiap kita punya masa lalu. Mungkin kita dari suku Jawa, dari suku Sumatera, Sulawesi, Indonesia Timur, di mana bahkan di kantong-kantong Kristen yang namanya opo-opo, yang namanya doti-doti, yang namanya praktek perdukunan, itu nggak sedikit sering dikasih Tuhan. Olehnya, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang saya sebut roh jahat, itu membuat kita tidak maksimal. Dan jangan bermimpi untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, banyak orang dikuasai roh jahat tetapi tetap pelayanan. Banyak orang dikuasai roh jahat tetapi masih melakukan konseling. Pak, Bu, kalau hati kita, hidup kita belum merdeka, mana mungkin kita memerdekakan orang lain? Saya sering bicara, saya sering sampaikan di banyak tempat. Jangan Anda konsultasi atau sharing kepada orang yang punya masalah. Jangan Anda menceritakan kesulitan saudara kepada orang yang belum bebas. Kalau hidup kita tidak benar, hidup kita tidak kudus, bagaimana kita melayani pembaptisan kudus? Tidak ada. Bagaimana kita mendorong orang untuk melakukan pengampunan sementara kita masih dikuasai sakit hati? Bagaimana kita mendorong orang untuk masuk dalam dimensi pelepasan sementara kita masih terikat oleh roh-roh jahat? Nah, 5 hal tadi yang saya sampaikan itulah bentuk kemerdekaan secara teologis untuk kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yuk kita baca lebih kuat lagi pesan Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang yang merdeka sejati menurut firman Tuhan adalah orang yang mengambil keputusan untuk hidup tidak dalam dosa, hidup yang menjauhi dosa, hidup yang tidak kompromi dengan dosa. Dan saya mau tegaskan, tidak ada dosa putih. Semua dosa itu jahat dan upah dosa adalah maut. Roh Kudus berikan kemerdekaan. Saudara percaya dibaptis, kita menerima kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan yang kita terima bukan kita sepelekan untuk kita berbuat seenaknya, semau hati kita. Saya kurang tepat dengan ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Tidak. Saya mau tegaskan, keselamatan itu bisa hilang kalau kita nggak sungguh-sungguh menjaga keselamatan itu. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita nggak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Keselamatan bisa hilang kalau kita hidup dalam dosa. Bahkan kebenaran itu jauh daripada kita. Amen. Nah, Galatia ini disampaikan surat ini oleh Rasul Paulus mengingat bagaimana kehidupan orang Galatia. Galatia ini orang yang takut akan Tuhan, orang setia. Tetapi ketika mereka sudah mulai menerima kebenaran, ada yang hidupnya mulai mencari pembenar atas perbuatannya sendiri. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, dengar baik. Tidak ada kebenaran di luar Tuhan. Kalau orang tidak di dalam Tuhan, tidak mungkin menyimpan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, tidak akan pernah ada kebenaran di luar Tuhan. Jadi orang yang tidak dekat dengan Tuhan tidak mungkin hidupnya benar. Saya harap saudara catat perkataan ini. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita. Tuhan tidak mencari orang yang baik, tetapi Tuhan mencari orang yang benar. Sebab orang yang baik banyak, tapi belum tentu benar. Orang yang benar itu sedikit, tapi orang yang benar pasti punya nilai kebaikan. Yang setuju katakan haleluya. Glory Jesus. Gampang saya sampaikan ini, gampang saya khotbahkan, tapi tidak gampang untuk dilakukan. Amin. Banyak kok orang
orang yang berprofesi sebagai hamba Tuhan, berprofesi sebagai apa? Panggilannya sebagai pendeta, pendoa. Toh hidupnya ada juga cacat celahnya yang dibiarkan. Tapi saya berdoa, siapapun Anda yang ikut ibadah online adalah jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, yang jemaat-jemaat di mana tidak hanya berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mengeksekusi firman itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk, apa sih hidup dosa? Apa sih hidup yang tidak benar itu? Kita melangkah sebentar dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai ayat ke-21. Itu hidup dosa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Saya tidak akan kupas apa itu percabulan. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan cabul, dia tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, kecemaran. Berikutnya, hawa nafsu. Ini bukan hanya nafsu kedagingan, saudara, tapi nafsu-nafsu yang dalam konteks tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya, ayat ke-20 berkata, penyembahan berhala. Mungkin bukan Baal, bukan Moloch yang kita sembah, tetapi kita membanggakan berlebih tentang kekayaan kita, pencapaian kita, itu berhala. Anda lebih banyak ada di WA daripada merenungkan firman Tuhan, maaf, itu berhala. Anda lebih banyak melihat media sosial daripada firman Tuhan, itu berhala. Terus berikutnya adalah sihir, perseteruan, perselisihan. Loh, coba, perselisihan saja itu adalah dosa daging, dan tidak mungkin orang bisa merdeka. Ada kok orang yang hidupnya selalu berselisih paham, ada kok orang yang hidupnya selalu bermasalah dimanapun dia ditempatkan. Saya berdoa itu bukan saudara. Yang berikutnya adalah iri hati. Ingat loh, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah. Nah, hati-hati saudaraku dengan membicarakan kelemahan orang lain dan mengumbar kekurangan orang lain. Anda tidak merdeka. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ternyata kemerdekaan, kebenaran, hidup yang bebas, urusannya dengan apa? Nanti hidup yang kekal. Amin. Saya dorong siapapun Anda, ayo bangkit dari kelemahan, bangkit dari ketidakberdayaan, bangkit daripada gaya hidup kita yang lama. Banyak hal telah kita dengar dalam ibadah online ini. Saya berdoa saudara tetap ada dalam jalur Tuhan, tetap ada dalam kasih Tuhan, tetap ada dalam koridor apa yang Tuhan kehendaki. Kemerdekaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah kemerdekaan yang membuat kita hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Kemerdekaan yang kita terima oleh karena Yesus membuat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Teguranmu jelas, arahanmu jelas, firmanmu jelas Tuhan, supaya kami masuk dalam dimensi kemerdekaan yang sejati. Kami berterima kasih buat teguranmu, kami berterima kasih buat arahanmu, kami berterima kasih buat apa yang kami dengar hari ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk tidak diam di tempat, tapi kami berjalan seperti yang Tuhan mau. Dan oleh karena kasih Tuhan, Tuhan menuntun kami untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Materaikan firman-Mu, dan dengan iman kami katakan, engkau yang lemah oleh firman-Mu, engkau dikuatkan. Engkau yang sakit oleh firman Tuhan, engkau akan disembuhkan. Engkau yang putus asa oleh karena firman Tuhan, engkau akan mendapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian, hormat, dan ucapan syukur itu hanya bagimu ya Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata
Amin. Mari kita buka hati dan buka tangan kita untuk siap menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari yang sama-sama sudah diberkati, kita katakan amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita sebagai orang percaya, mari bersatu hati untuk membangun Indonesia tercinta. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka.